3, 2, 1. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin al-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati billah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Sungguh merupakan nikmat yang patut untuk kita syukuri bersama, di mana pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sekian banyak nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu mendirikan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, teladan utama kita yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Sungguh beruntung kita masih dapat melanjutkan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, terlebih lagi masih dapat berkumpul untuk seperti yang beberapa waktu lalu dibahas oleh Pak Tony, ya. Jadi betapa ini merupakan keutamaan bagi orang-orang yang mau memberikan atau meluangkan waktunya untuk duduk di masjid, berzikir dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Majtama qaumun min fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul suatu kaum itu fi baitin min buyutillah, di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, yang mereka itu kemudian membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian saling mengajarkan, saling mempelajari Al-Qur'an itu yang dia baca itu di antara mereka, illa ghasyyathumur rahmah, melainkan akan diberikan kepada mereka itu limpahan rahmah, kasih sayang. Wa nazzalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka ketenangan jiwa. Wa hafathumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat. Dan wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah menyebut-nyebut mereka itu di antara zat atau malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Jadi betapa ini merupakan keistimewaan bagi kita, yang ketika kita berkumpul untuk mengingat, mentadabburi ayat Allah di dalam masjid ini kita sedang diliputi oleh para malaikat yang mendoakan kebaikan untuk kita, dan Allah menyebut-nyebut kita, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan kita. Jadi ini ada bintang duduk di masjid, jadi disebut-sebut nama-nama kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat. Ikhwatillah, di antara ayat-ayat Allah yang patut untuk kita renungkan, Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dalam surah Al-Maidah dengan sebuah kalimat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman. Disebutan di dalam Al-Quran itu kan ada macam-macam, ya. Tapi ketika ini adalah untuk orang-orang yang beriman, maka ini memang terkhusus untuk orang-orang yang merasa dirinya itu mempunyai keimanan. Jadi kalau kita merasa punya iman, maka sudah seharusnya kita memperhatikan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Aufu bil uqud. Perintah Allah adalah
pada ayat tersebut, penuhilah janji-janji itu. Jadi kalau sesuatu ditaruh di depan, itu biasanya merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan Allah mulai dengan sebuah perintah, penuhilah janji-janji itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa janji adalah suatu hal yang tidak bisa kita sepelekan. Ketika kita mau melakukan janji, ketika kita telah berjanji pada siapapun itu, maka ada sebuah kewajiban yang kita pikul di sana, yaitu kelanjutannya adalah kita harus memenuhi janji tersebut. Bahkan adalah sebuah tanda di antara orang-orang munafik itu adalah sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW, ayatul munafiqu thalathun. Jadi tanda utama dari orang-orang munafik itu adalah 3. Idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi kalau dia itu ngomong, dia itu kadzib, dia itu bohong, sukanya bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan kalau janji dia itu mengingkari. Wa idza tumina khana, dan kalau dia dipercaya maka dia khianat. Ini makanya kalau orang itu suka janji tapi enggak memenuhi janji tersebut, maka dia tergolong sebagai orang-orang yang munafik. Jangan sampai kita tergolong dalam golongan orang-orang yang munafik itu. Jadi kepada siapapun janji itu, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, janji kita kepada saudara-saudara kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Jadi uqud itu adalah sebuah kata yang sifatnya jamak ya. Jadi akad-akad itu. Jadi kalau satu itu akad, ada akad nikah gitu ya. Jadi ketika kita sudah melakukan akad nikah, maka konsekuensinya adalah kita harus memenuhi janji itu. Janji perjanjian dalam pernikahan itu, di mana kemudian selanjutnya kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang suami untuk istrinya, sebagai seorang ayah untuk anak-anaknya nanti, sebagai seorang menantu bagi mertuanya, sebagai seorang anggota keluarga dari sebuah keluarga besar, dan juga sebagai seorang pemimpin bagi keluarganya di tengah masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka sebuah kalimat dalam akad nikah saja itu, maka konsekuensinya adalah sangat luas dan tidak kemudian hanya mempunyai efek yang sifatnya jangka pendek, tetapi efeknya ternyata sangat jauh, sampai kemudian kepada tanggung jawab dia sebagai seseorang yang kemudian mempunyai anak, mempunyai cucu, dan seterusnya. Jadi itu adalah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan atas sebuah janji. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mengingat kembali tentang janji-janji kita. Jangan sampai, kadang-kadang hal-hal yang sepele, hal-hal yang mungkin bukan sepele, disepelekan ya. Hal-hal yang dianggap cuman gitu aja. Bahkan kadang-kadang insya Allah itu kadang-kadang orang itu menggunakannya sebagai sebuah kalimat di mana dia tidak punya, memang sudah jelas sebenarnya sudah ada niatan untuk tidak melaksanakannya.
Kadang-kadang ada sebuah percakapan, lek ning Bondowoso mampir lo ya. Ya insyaallah. Insyaallah lo ya. Kata-kata insyaallah lo ya. Itu terkesan lek gak males lo ya gitu. Seolah-olah diartikan seperti itu. Jadi enggak janji lo ya. Seolah-olah diartikannya seperti itu. Padahal ketika dia ngomong insyaallah maka dia harus mempunyai kemauan memberikan alokasi waktu, memberikan alokasi tenaga untuk melaksanakan janji yang dia lakukan itu. Jangan sampai kemudian kata-kata dia mengatakan insya Allah tetapi kemudian alah gak usah wis aku lagi pingin rono ae melakukan sesuatu yang lain yang sebenarnya juga bukan sesuatu yang urgen. Ini mari kita renungkan kembali, jangan sampai kemudian ada janji-janji kita yang terlewatkan, apalagi janji itu merupakan janji yang konsekuensinya adalah membawa tanggung jawab kita kepada orang banyak. Jangan sampai dosa karena kita mengingkari janji itu kemudian menjadi dosa kita kepada jamaah, bukan hanya pada person-person saja. Karena ketika kita berdosa karena mengingkari janji kepada orang yang jamaah, maka tentu beban tanggung jawabnya nanti, risikonya di akhirat nanti sungguh besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari bentuk pengingkaran terhadap janji-janji kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang selalu menjaga dan memenuhi janji kita, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang benar-benar beriman, benar-benar melaksanakan kewajiban kita sebagaimana yang diperintahkannya dalam surah Al-Maidah tersebut, yaitu wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.